Sesar New Madrid yang ditakuti akan segera bangkit lagi. Paranoia seismik kembali ke Amerika Serikat, tetapi kali ini fokusnya bukan pada Big One yang dinantikan yang diperkirakan akan menghancurkan California maupun mega gempa katastrofik yang bisa mengguncang Cascadia kapan saja. Kali ini, peringatan mengarah ke wilayah luas di jantung Amerika bagian timur. Sepanjang perbatasan antara Arkansas, Missouri, Tennessee, dan Illinois Selatan telah diamati selama berbulan-bulan aktivitas seismik yang mengkhawatirkan. Rangkaian tanpa henti dari gempa mikro yang berasal tepat dari zona sesar New Madrid. Lokasi inilah yang dulunya di abad ke-19 menjadi tempat gempa dahsyat yang bahkan sempat mengubah aliran sungai Mississippi di sebagian jalurnya. Saat ini, kota-kota penting seperti Memphis dan St. Louis berada di area berisiko ini yang dianggap sebagai sesar geologis paling berbahaya di sebelah timur pegunungan Rocky. Dan Anda tidak mengetahuinya, jangan heran, peristiwa seismik 200 tahun lalu terjadi di wilayah yang sangat sedikit penduduknya sehingga cepat dilupakan oleh ingatan kolektif. Berbeda dengan zona seismik terkenal lainnya, terutama yang sering diangkat oleh film-film Hollywood, kenangan akan peristiwa ini hanya tersimpan dalam catatan sejarah kuno. Namun bahayanya tetap sama nyatanya seperti dulu, dan ketika bumi kembali berguncang di wilayah ini, kemungkinan besar akan menemukan populasi yang sama sekali tidak siap menghadapi bencana. Ingin memahami lebih dalam peristiwa tragis di masa lalu yang jauh ini dan mengetahui apa yang mungkin terjadi dalam waktu dekat, cukup tonton video eksklusif ini seperti biasa dibawakan oleh channel Insane Curiosity. Dan perlu diingat, kami telah memproduksi 2 dokumenter lainnya tentang gempa yang mengancam Cascadia dan Yellowstone dalam waktu dekat. Baiklah, tetapi untuk sementara ikuti kami saat kita mengungkap bersama peristiwa-peristiwa yang mengguncang New Madrid pada suatu musim dingin yang jauh. Pada Desember 1811, energi tersembunyi melanda lembah tengah Mississippi dan bertahan selama berminggu-minggu. Serangkaian gempa bumi hebat membuat sungai Mississippi berombak seperti lautan yang mengamuk. Pada 7 Februari 1812, dekat New Madrid, Missouri, tanah berguncang sedemikian rupa sehingga sungai yang perkasa itu alih-alih mengalir ke selatan, justru berbalik arah ke utara. Ini adalah puncak dari periode menakutkan yang dikenal sebagai gempa bumi New Madrid. Dimulai pada 16 Desember 1811, pukul 2 dini hari, guncangan pertama menggoyang wilayah yang kini menjadi ujung selatan Missouri. Penduduk desa dan kota terbangun dengan perabotan yang melompat-lompat dan piring yang pecah berantakan. Rumah-rumah retak dan terlepas dari fondasinya. Orang-orang berlarian ke jalan, berdiri di sana, gemetar karena dingin dan ketakutan. Rumah mereka yang sebelumnya tenang dan aman telah berubah menjadi jebakan. Dalam beberapa jam sebelum fajar, bumi terus bergetar, meski dengan kekuatan yang lebih kecil. Sekitar pukul 7 pagi, guncangan hebat lainnya terjadi. Kemudian, mendekati pukul 11, gempa yang lebih dahsyat menyusul. Retakan membelah tanah, menyemburkan lumpur, air, dan batu bara. Gas belerang keluar dari kedalaman, meracuni udara dengan bau busuk. Saksi mata melaporkan ribuan burung terbang panik. Ketika guncangan akhirnya berhenti, Little Prairie, sebuah kota di Missouri, telah menjadi puing. Gempa susulan yang lebih kecil terus terjadi hingga Januari 1812. Pada dini hari tanggal 23 Januari, sekitar pukul 9, sebuah gempa baru yang dahsyat mengguncang wilayah itu, menyebarkan kepanikan. Point Pleasant, yang sudah dalam reruntuhan, terletak dekat dengan epicentrum, dan penduduknya dikejutkan oleh kekuatan brutal guncangan tersebut. Ketika musim panas berganti menjadi Februari, menjadi jelas bahwa tidak hanya kota itu yang hancur, tetapi juga tidak ada jejaknya yang tersisa setelah gempa pagi itu. Point Pleasant telah berubah menjadi puing-puing. Tanah tempat kota itu pernah berdiri terlempar ke perairan Mississippi, tetapi yang terburuk masih akan datang. Bencana terus melanda wilayah itu pada 7 Februari 1812. Sebelum fajar, tidur gelisah penduduk sekali lagi terganggu oleh gelombang seismik yang ganas. Kali ini, epicentrum berada tepat di bawah kaki mereka. Guncangan tersebut lebih hebat dari semua yang sebelumnya, begitu kuat sehingga di Cincinnati, Ohio, yang berjarak 650 km, cerobong asap runtuh, dan di Boston, Massachusetts, sapi bunan 900 km jauhnya, lonceng gereja berdentang sendiri. Lebih jauh ke utara, di Montreal, Kanada, suara piring dan cangkir bergetar di atas meja bergema di dalam rumah. Seorang pria di Kentucky yang tinggal 130 km dari epicentrum mencatat dalam buku hariannya, "Jika kita tidak meninggalkan tempat ini, tanah akan menelan kita hidup-hidup." Namun, amarah gempa bumi terutama berfokus pada New Madrid kecil di tepi sungai. Guncangan tahun 1811 telah meninggalkan kota itu rusak parah, merenggut nyawa dan mengusir sebagian besar yang selamat. Gempa 11 Februari adalah
adalah pukulan terakhir. Ketika tanah kembali bergetar, sedikit yang tersisa hampir tidak punya waktu untuk melarikan diri. Tebing tinggi tempat kota itu berdiri runtuh dan meluncur ke Mississippi, yang airnya yang bergolak menghanyutkan kayu, batu bata, dan batu yang pernah membentuk New Madrid. Dalam hitungan menit, tidak ada lagi yang tersisa dari tempat itu. Gempa bumi bahkan menciptakan air terjun sementara di sepanjang sungai, menenggelamkan puluhan kapal yang berlayar di wilayah tersebut. Pada tanggal 7 Februari, tanah terangkat dan runtuh akibat gempa, menyebabkan aliran Mississippi berbalik arah. Retakan besar muncul di dasar sungai, menciptakan pusaran air yang menyeret perahu-perahu. Guncangan itu mengubah jalur air, membanjiri kota-kota dan ladang, serta mengalihkan arus, membentuk Danau Foot di Tennessee yang sekarang, sebuah badan air yang bahkan tidak ada sebelum tahun 1812. Kekuatan gempa begitu dahsyat sehingga dalam hanya 3 menit getarannya mengguncang Charleston, Washington, dan Boston. Selama 15 menit yang terasa tak berakhir, bahkan bangunan terkuat dari batu bata dan batu pun roboh, berubah menjadi puing-puing. St. Louis dan Louisville yang berjarak bermil-mil jauhnya mencatat kerusakan parah. Pada hari-hari berikutnya, gempa susulan terus melanda wilayah tersebut. Di antara sekitar 15 non-motenol penduduk di area yang terkena dampak, lebih dari 1.000 orang kehilangan nyawa dan setidaknya 5.000 orang kehilangan tempat tinggal. Beberapa mungkin menganggap jumlah korban tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan bencana-bencana terkini di Haiti dan Turki. Namun, persepsi itu berubah ketika mengingat bahwa pada masa itu, kepadatan penduduk hanya 1 orang per kilometer persegi. Selain kematian, kehancuran bersifat material, 5 desa, sebuah benteng militer, dan banyak permukiman penduduk asli benar-benar terhapus dari peta. Tanah terbelah di berbagai tempat, terkubur oleh semburan pasir, dan terbelah oleh retakan-retakan dalam. Pemandangan yang tercipta adalah kesuraman. Pohon-pohon mati berserakan di mana-mana, rawa-rawa yang naik dan mengering, sementara tanah subur lenyap di bawah danau-danau besar yang baru. Amerika Serikat yang masih muda saat itu belum pernah menghadapi bencana sebesar ini. Hingga kini, tidak mungkin menentukan dengan tepat besarnya gempa-gempa tersebut karena seismograf baru akan ditemukan beberapa dekade setelah tahun 1812. Menurut penelitian, setidaknya 3 dari gempa bumi terakhir yang tercatat di Madrid diperkirakan melebihi magnitudo 8 pada skala Richter. Peristiwa-peristiwa ini termasuk di antara yang terkuat yang pernah didokumentasikan, tidak hanya di daratan Adyacent, tetapi juga di seluruh dunia. Ini dianggap sebagai beberapa guncangan seismik terbesar dalam sejarah. Hey, Anda di sana, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk berlangganan channel Insane Curiosity dan mengaktifkan bel notifikasi. Dukungan Anda sangat penting agar kami dapat terus menghasilkan konten berkualitas tinggi. Nah, ini adalah ringkasan singkat dari kejadian lebih dari 200 tahun yang lalu. Bencana alam yang, karena kepadatan penduduk yang rendah di daerah yang terkena dampak dan lambatnya arus informasi pada masa itu, dengan cepat terlupakan, bahkan oleh pihak berwenang yang gagal memberikan bantuan kepada korban. Tapi itu sejarah. Jika kita melihat masa kini, kita harus menerima kenyataan, aktivitas seismik di wilayah itu terus berlanjut tanpa henti, sementara populasi lokal telah melonjak hingga 5 juta jiwa. Akan menjadi bencana besar jika gempa bumi tahun 1811, 1812 terulang kembali saat ini. Tidak setuju? Coba hitung saja. 2 abad yang lalu, korban mencapai 7% dari populasi, tidak termasuk kerugian di kalangan penduduk asli yang sulit diukur. Dengan gempa berkekuatan sama hari ini diperkirakan akan menewaskan setidaknya 300.000 orang. Pembantaian. Tapi apakah sesar New Madrid masih menjadi ancaman nyata? Pada awal abad terakhir, wilayah itu mulai dikunjungi oleh banyak ekspedisi ilmiah dengan para geolog yang ingin mengungkap misteri. Bagaimana gempa bumi sehebat itu bisa terjadi di area tanpa sesar yang jelas, seperti San Andreas di California. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian dan penggalian, ditemukan bahwa aktivitas seismik di wilayah New Madrid tidak disebabkan oleh tumbukan lempeng tektonik yang berlawanan, seperti yang terjadi pada sebagian besar gempa bumi intens. Area kritis sebenarnya terletak bukan di tepi, tetapi dekat dengan pusat lempeng Amerika Utara, terkubur di bawah 600 hingga 900 meter sedimen aluvial. Dapat dipahami bahwa wilayah yang jauh dari tepi lempeng pada akhirnya dapat terkena dampak guncangan seismik. Bahkan lempeng yang paling luas dan stabil, yang pergerakan geologisnya telah berhenti miliaran tahun lalu, dapat menunjukkan deformasi internal yang kadang-kadang, terutama disebabkan oleh akumulasi tekanan di ujungnya. Penjelasan yang mungkin untuk gempa intralempang adalah pembentukan batas baru, yaitu rift akibat pembagian satu lempeng menjadi 2. Ini tampaknya menjadi skenario yang paling masuk akal untuk
New Madrid. Diperkirakan hanya 0,5% energi seismik global yang dilepaskan oleh gempa yang berasal jauh dari batas antar lempeng. Sisanya 99,5% berasal dari gempa yang lebih sering dan intens yang terjadi di zona konvergensi antar lempeng. Dalam kasus New Madrid, ada juga faktor kerak tengah Amerika Serikat yang lebih kaku, dingin, kering, dan kurang terfragmentasi yang dapat menyebarkan getaran ke area yang lebih luas dibandingkan dengan gempa berkekuatan setara di barat. Komposisi geologi patahan New Madrid yang terdiri dari lapisan batuan sedimen seperti batu kapur berperan sebagai penguat gelombang seismik mirip dengan efek memukul drum. Melalui mekanisme berantai ini, gempa di wilayah ini dapat menjangkau jarak yang lebih jauh dan menyebabkan kerusakan yang lebih signifikan dibandingkan dengan guncangan dengan intensitas serupa di pantai barat. Wilayah patahan New Madrid yang masih aktif menyimpan bahaya gempa terbesar di Amerika Utara sebelah timur Pegunungan Rocky. Setiap tahun, sekitar 200 gempa tercatat di area tersebut meskipun sebagian besar tidak terasa. Rata-rata, gempa berkekuatan 3.0 terjadi sekali setahun, sementara peristiwa yang lebih kuat di atas 5.0 terjadi setiap dekade. Meskipun tidak mungkin memprediksi gempa dengan tepat, para ahli menghitung risiko berdasarkan pola sejarah dan jejak geologis. Penelitian menunjukkan bahwa zona New Madrid dapat mengalami gempa di atas 7,5 skala Richter setiap 200 atau 300 tahun. Studi juga menunjukkan kemungkinan 25% hingga 40% bahwa gempa signifikan baru dengan kekuatan 6.0 atau lebih akan melanda wilayah tersebut sebelum 2040, menyebabkan kehancuran dan korban. Pada suatu saat, tanpa peringatan, gempa dahsyat akan mengguncang patahan New Madrid. Ketika itu terjadi, hasilnya akan menjadi bencana, ribuan kematian, bangunan tak terhitung runtuh menjadi puing, dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Itu akan menjadi mimpi buruk tanpa akhir. Menghadapi ketidakpastian ini, satu-satunya jalan keluar adalah pencegahan dengan menerapkan standar keamanan ketat di seluruh area. Namun, sedikit yang telah dilakukan oleh pihak berwenang menimbulkan kekhawatiran. Sementara itu, kota New Madrid yang memberi nama pada patahan ini dan melambangkan risiko seismik lokal hanya dihuni oleh 3.000 penduduk. Mereka menghadapi ancaman dengan sikap filosofis seperti tercermin dalam pepatah populer, jaga satu mata di Mississippi dan satu lagi di perbukitan. Seniman Lou Hobbs dari New Madrid menangkap perasaan ini dengan cara unik dalam lagu khasnya. Tinggal di patahan New Madrid, Tuhan membawa kita semua ke sini dan hanya Dia yang dapat membawa kita pergi. Hidup di patahan New Madrid, kita harus menghadapi setiap hari sebagaimana adanya.